Tuan, potongan ini dahulu kala diberikan oleh Kaisar. Hadiah ulang tahun untuk Nyonya peringkat pertama. Mengambil ini untuk diberikan sebagai hadiah. Tidak mungkin lebih cocok. Berapa harganya? Tidak mahal. Harganya hanya sekitar 300.000 yuan. Angin apa yang membawa tamu terhormat ke sini? Tuan Muda Chen halo. 300.000 yuan. Dia bahkan tidak mampu membayar 3.000. Chen Fang, aku tidak bermaksud mengkritik, tapi di keluarga Chen kita, kamu adalah yang paling tidak berguna. Benar. Bagaimana kalau begini? Kamu bersujud padaku sekali, dan aku akan memberimu barang antik, agar hadiah yang kau bawa tak semuanya sampah. Kalau tidak, orang akan bergosip mengatakan keturunan keluarga Chen tak berharga. Manajer, bawakan itu ke sini untuk kulihat. Masih melihat-lihat? Apa yang kau lihat? Saya pikir Anda mencoba mencuri barang antik, Chen Fan. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana kami orang kaya hidup. Manajer, ada vas seharga 2 juta. Kal, ya ada. Aku ambil. Benarkah? Tuan Muda Chen murah hati, selera yang bagus. Kirimkan ke rumah. Kirimkan saja ke rumah, tidak perlu dibungkus. Kirimkan ke rumah. Apakah kau lihat, Tuan Muda Chen? Betapa cerdasnya dia. Jika kau tidak mampu membelinya, ingat, toko kami tidak melayani orang miskin. Intah bersujud 2 kali kepada Tuan Muda Chen. Siapa bilang bosku adalah hantu miskin? Aku membiarkanmu mendapatkannya. Dan kau masih ingin mencuri uang bosku. Minggir dari jalanku. Kakak Chen, untuk perayaan ulang tahun besar nenek, kau pikir hadiah patung Buddha besar dariku norak. Jadi aku langsung membawa uangnya. Mari kita beli beberapa hadiah ulang tahun untuk nenek. Membeli barang murahan senilai 25 juta. Hak apa yang kau miliki untuk pamer di depan kakak Fangku? Ini 10 juta. Hari ini aku juga akan membiarkanmu melihat cara orang kaya bertindak. Bos, bawakan aku semua barang antikmu yang paling mahal, dan bawa semuanya ke sini untuk kakak. Baiklah. Tidak perlu. Aku hanya ingin yang ini. Chen Fan, katanya kamu tidak punya uang. Apa gunanya mencari bawahan yang kaya? Manajer, usir dia. Ayahku adalah Yang Ho. Siapa yang kau suruh minggir? Kau adalah putra presiden yang pemegang saham terbesar. Kau akhirnya melihat dengan jelas sekarang. Kal, baru saja aku gagal mengenali kedudukanmu, dan tanpa sengaja menyinggungmu. Aku salah. Tolong maafkan aku. Kau kira 2 kalimat cukup untuk dimaafkan, Kak Fan? Kakak Fan. Kakak Fan. Aku benar-benar melakukan kesalahan. Bagaimana kalau begini? Gumpalan lumpur ini akan kuberikan padamu secara gratis. Juga, toko barang antik kami. Kau bisa memilih apapun yang kau mau. Anggap saja itu. Toko ini menebus kesalahan padamu. Suruh dia minggir. Kau dengar itu? Cepat dan minggir. Merusak bisnisku. Chen Fang, tunggu saja. Cepat dan minggir. Jangan membuat kakak Fangku marah. Kakak Fan, tolong lihatlah. Apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Kakak Fan, mengapa kau membeli batu kecil yang tidak sedap dipandang ini? Harganya hanya 1.000 yuan. Kau akan tahu kapan saatnya tiba. Ambil uangnya dulu. Sebenarnya, semua uang ini diberikan oleh kakak Haona. Mereka bilang itu untuk kerusakan sebelumnya, dan juga untuk meminta sedikit waktu lagi darimu. Mari kita bicara setelah aku menghadiri jamuan ulang tahun. Nenek, selamat ulang tahun. Nenek, selamat ulang tahun. Ini adalah hadiah ulang tahunku untukmu. Ini adalah Ayah, benda ini adalah Chen Fan menghabiskan banyak uang untuk membelikan nenek barang antik. 100 yuan. Batu yang rusak. Berani mengaku sebagai barang antik. Kau benar-benar tidak menghormati keluarga Chen kami. Bagi keluarga Chen, untuk memiliki keturunan sepertimu benar-benar memalukan. Katanya ini ulang tahun nenek yang ke-70. Kamu sampai bawa batu untuk ulang tahun nenek. Apa kamu menghormati nenek? Nenek, ini yang aku siapkan untukmu. Aku mendoakanmu berkat seluas laut timur, dan umur panjang setara dengan gunung selatan. Nyonya tua. Wen Hao tahu Anda suka barang antik. Jadi dia secara khusus menghabiskan 25 juta untuk membelikan Anda vas antik kekaisaran.
Dia memikirkannya dengan matang. Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Kau tidak sopan pada nenek. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Vas ini palsu. Qian Feng, Nyonya tua Shen. bagaimana Anda tahu itu palsu? Vas yang dianugerahkan oleh Kaisar. Bagaimana ini bisa menjadi barang modern? Ayo, lihat sendiri. Kamu mengeluarkan 2 juta yuan untuk membeli vas seharga 10 yuan. Haruskah kukatakan kau tidak punya mata untuk kualitas? Atau bahwa kau menggunakan barang palsu untuk menipu nenek? Nenek, aku sungguh tidak tahu tentang ini, Nenek. Cukup. Jika Anda tidak ingin mengeluarkan uang untuk hadiah, Anda seharusnya tidak membawa barang palsu untuk mencoba menipu saya. Nenek aku, dasar boros. Menghabiskan 25 juta yuan. Membeli vas yang tidak berharga. Uangnya hilang. Dan kau membawa egg bagi kami. Ayah aku. The film was translated and Chen narrated Fan, by M. kamu Media. menghancurkan vas milikku. Kita impas untuk kejadian hari ini. Ini adalah Nenek. Ini adalah kalsedon merah. Memakainya memiliki efek menguatkan tubuh dan meningkatkan kesehatan. Nenek, ini adalah hadiah panjang umur yang kubawa untukmu. apa? Kalsedon merah. Sudah bertahun-tahun saya urus barang antik. Ini pertama kalinya saya melihat kalsedon merah. Kalsedon merah. Apa itu kalsedon merah? Kalsedon merah adalah sari dari giok darah. Butuh ribuan tahun untuk memadat menjadi satu bagian. Ini sangat langka dan sulit ditemukan. Qian Feng, Anda adalah yang paling berbakti. Tak disangka Anda berhasil mendapatkan ini untuk saya. Ayah, kamu bilang Chen Fang membelinya seharga 100 yuan. Batu ini, bagaimana bisa menjadi kalsedon merah? Bagaimana keberuntungannya bisa begitu bagus? Lihatlah dia. Dia hanya menghabiskan 100 yuan dan membeli sesuatu yang bernilai puluhan juta. Dan bagaimana denganmu? Menghabiskan 25 juta yuan dan membeli barang palsu. Aku juga tidak bisa membedakannya. Qian Feng, malam ini menginaplah di sini untuk makan malam. Kita nenek dan cucu harus mengobrol dengan baik. Nenek. Lalu bagaimana denganku? Adapun Anda, ambil barang palsu Anda dan pergi. Jangan berpikir mata saya mulai rabun. Membawa barang palsu untuk menipu saya. Bagaimanapun Chen Feng adalah yang paling menjanjikan. Chen Fang. Kamu benar-benar mencuri perhatian hari ini. Urusan ini, kita akan selesaikan perlahan nanti. Qian Feng, hari ini kita akan menandatangani kontrak dengan grup Shen. Masalah ini saya serahkan kepada Anda. Jika Anda berhasil menandatanganinya, saya akan memberimu saham. Saham, Nenek. Aku yang harus mengurus ini. Aku yang harus menanganinya. Nenek, aku kenal anggota keluarga Shen. Aku akan mengurusnya. Kamu kenal anggota keluarga Shen. Orang miskin sepertimu. Kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing penjaga keluarga Shen. Bagaimanapun malam ini, kalian berdua, siapapun yang berhasil menandatangani kontrak, Zaman apa ini? Masih ada jual diri untuk menyelamatkan ibu. Liunya. Coba katakan padaku, gadis ini cantik dan memiliki sosok yang bagus. Jika aku membelinya pulang sebagai istri, Hujan semakin deras, ayo kita kembali. ayo pergi. Ada apa? Ibuku tertabrak mobil, nyawanya dalam kondisi kritis. Pengemudi tabrak lari itu juga melarikan diri. Aku tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Kalau begitu mau selamatkan nyawa ibumu. Tapi aku tidak punya uang. Selama kau bersedia membantuku, kau bisa memintaku melakukan apa saja. Bahkan melakukan itu pun tidak masalah. Ibu, aku minta maaf. Aku datang terlambat, Ibu. Berikan tangan Anda. Kontrak selesai. Ibu, kau sudah bangun. Sisa umur 5 tahun 0 bulan 0 hari. Apa yang terjadi padaku barusan? Cepat bangun. Anda baik-baik saja sekarang. Orang ini sangat muda, namun mampu menghidupkan orang mati. Luar biasa. Pekerjaan saya selesai. Sekarang giliran Anda. Saya akan singkat saja. Karena Anda tidak punya uang, maka sesuai dengan ketentuan kontrak, bayar saya menggunakan metode lain. Tapi aku tidak punya apa-apa.
Siapa bilang Anda tidak punya apa-apa? Wajah Anda cukup cantik. Dan kondisi fisik Anda juga lumayan. Saya kebetulan membutuhkan seorang wanita. Anda akan membayar utang dengan tubuh Anda. Dan tinggal bersama saya selama 5 tahun. Putriku, ibumu mengajarimu untuk bersyukur dan membalas kebaikan. Baiklah, aku mengerti ibu. The film was Baiklah, translated aku and akan ikut narrated denganmu. by M Media. Apakah Anda sudah selesai mandi? Saya menunggu Anda di kamar tidur. Aku datang. Chen Feng adalah penyelamatku. Sudah sepantasnya aku menyerahkan diriku padanya. Tapi aku sama sekali tidak punya pengalaman di bidang itu. Apa yang harus aku lakukan? Selesai mandi. Mengapa Anda menutup tirai? Apa yang Anda lakukan? Bukankah kau bilang kau butuh seorang wanita? Aku di sini untuk menjadi wanitamu. Saya memang membutuhkan seorang wanita untuk menjadi asisten saya. Bukankah Anda seorang mahasiswa pasca sarjana di bidang administrasi bisnis? Bekerjalah untuk saya agar utang Anda lunas. Jadi begitu. Kontrak Anda, saya berbisnis dalam urusan waktu. Saya belum punya perusahaan. Aku membiarkanmu tinggal di rumahku agar kau bisa menjaga rahasiaku. Jangan khawatir, aku pasti akan diam. Selain itu, aku bisa melakukan pekerjaan rumah. Dan ketika kau lelah bekerja, aku juga bisa memberimu pijatan. Lain kali kau yang memijat. Jangan berpakaian terlalu terbuka. Aku takut aku tidak akan bisa menahan diri. Tugas pertamamu adalah mengumpulkan informasi tentang semua orang kaya dan berkuasa di kota Jiangnan. Mereka adalah klien utama kita. Aku akan menjual waktu kepada mereka berdasarkan keadaan pribadi mereka. Yang secara khusus aku rancang untuk kantormu. Apakah kamu menyukainya? Kau melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Benar, kakek bilang aku harus pindah ke rumahmu. Agar aku bisa membantumu dengan pekerjaanmu. Pindah ke rumahku. Tidak perlu sampai begitu kan. Lalu, mengapa Liu Yunyan bisa tinggal di rumahmu, tapi aku tidak bisa? Apakah kamu meremehkanku? Aku tidak. Chen Feng, cepat kembalikan 3 tahun umur itu kepadaku. Bibi keempat apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang sedang aku lakukan? Chen Feng mengambil 3 tahun dari umurku, menyebabkan aku dalam semalam memiliki begitu banyak uban. Maaf, transaksi itu diusulkan olehmu. Barang di sini sudah terjual dan tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kakak keempat, Qian Fang menyelamatkan kakekku dan aku. Bersikaplah sopan padanya. Chen Feng, aku tidak bisa mengkhawatirkan semua itu. Jika kamu tidak mengembalikan 3 tahun umur itu kepadaku, hari ini, kamu akan meninggalkan nyawamu di sini. Kita berdua tidak akan mengalami masa yang mudah. Kau yakin ingin menyentuhku? Dasar bocah nakal. Apa kamu percaya aku bisa menggunakan hanya 1 jari untuk menghancurkanmu? Chen Feng, apakah kamu tahu? Pengawal pribadiku adalah juara petarung dari Departemen Tinju. Jika kamu ingin menderita lebih sedikit, maka kembalikan 3 tahun umur kepadaku. Tidak, aku ingin 300 tahun umur. Hidup manusia ditentukan oleh langit. Meski mampu menantang langit dan ubah takdir, aku tidak bisa sewenang-wenang mengubah aturan. Kau ingin 100 tahun kehidupan. Itu akan mendatangkan hukuman langit. Aku tidak peduli dengan hukuman surga atau apapun itu. Hari ini nyawamu adalah milikku untuk diputuskan. Pergi, patahkan kedua kakinya. Baku. Waktu di Jeddah. The film was translated and narrated by M Media. Kapan kamu sampai di sini? Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Petarung juara. Hantu, hantu. Chen Fang jelas bukan hantu. Kaulah yang memiliki hati nurani yang bersalah. Chen Feng, aku tidak akan mencari masalah denganmu. Jika kamu mengikutinya dalam jangka panjang, kamu akan kehilangan nyawamu cepat atau lambat. Pergi. Ayo, jelaskan. Mengapa mereka mengatakan, aku akan kehilangan nyawaku jika aku tinggal bersamamu? Sebenarnya aku punya tumor otak. Itu memburuk setengah tahun yang lalu. Tapi kamu memperpanjang hidupku selama 1 tahun. Kondisi itu juga kembali ke saat setahun yang lalu ketika itu belum memburuk. Kakak ingin aku menikahimu. Berharap agar aku bisa terus hidup.
Kakekmu benar untuk berpikir begitu. Meskipun aku tidak bisa menyembuhkan tumor otak, aku bisa mengendalikan waktu. Mencegah tumor otak memburuk lagi. Kakek menyembunyikan masalah ini darimu. Aku meminta maaf kepadamu atas namanya. Aku minta maaf. Sekarang, aku hanya akan. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu pergi? Karena kau adalah asistenku. Itu menjadikanmu orangku. Sebelum aku memecatmu, kau harus tetap di sini. Jadi, apakah kamu mengatakan, kamu setuju untuk menyelamatkan hidupku? Aku tidak menyetujuinya. Ini hanyalah sebuah transaksi. Aku hanya mempertahankan orang yang berguna. Saat ini kau masih berguna. Jika suatu hari kau kehilangan nilai kegunaanmu, aku tak akan menahanmu sedetik lagi. Kakak Fang, jangan khawatir. Aku berjanji untuk selalu berharga. Ayo pergi. Qian Fang, apa yang sedang kamu lakukan? Kalian. Apa yang kalian lakukan? Saudara Feng, ini adalah informasi yang Anda minta. Ini berisi daftar klien lengkap untuk Jiangnan. Itu bagus. Perusahaan ini baru saja dimulai. Kita membutuhkan modal yang besar. Aku akan melakukan transaksi dengan mereka. Jika kamu butuh modal, aku bisa bicara dengan kakek dan memintanya untuk berinvestasi padamu. Tidak perlu. Bisnis yang kita jalani ini istimewa. Ini unik. Kita tidak memerlukan investasi apapun. Perusahaan yang sepenuhnya pintu masuk perusahaan keluarga Shen. Jianfan, kamu berani mencari kontrak dengan keluarga Shen. Cepat minggir. Minggir. Biar ku beritahu orang sepertimu. Kamu tak bisa masuk gerbang utama keluarga Shen. Aku kenal orang-orang dari keluarga Shen. Kamu kenal orang dari keluarga Shen. Bagaimana mungkin keluarga Shen bisa mengenal orang miskin rendahan sepertimu? Apa kamu bahkan bisa masuk hari ini? Bagaimana kalau begini? Aku akan menunjukkan jalannya, oke? Lihat pintu di sebelah kita itu. Itu adalah pintu untuk mengangkut sampah. Kamu adalah sampah. Jadi kamu harus menggunakan pintu pengangkut sampah. Apa kamu lihat itu? Manajer datang sendiri untuk menjemputku. Tanya, Kakak Chen, Anda akhirnya di sini. Maaf Kakak Chen, saya terlambat. Tolong jangan tersinggung. Kamu salah orang. Akulah yang datang ke rumahmu menandatangani kontrak. Dari mana datangnya orang gila ini? Beraninya dia di pintu masuk. Keluarga Shen kami melontarkan omong kosong. Seseorang usir dia. Namaku Chen Wenhao. Aku kenal nona sulung keluarga Shen. Nona sulung keluarga Shen kami hanya mengenal Qian Fang. Dia tidak mengenalmu. Seseorang usir dia. Tidak kamu. Kakak Chen, kontraknya sudah siap. Silakan ikuti saya ke sini. Kakak Fang, kontraknya ada di sini. Tolong bawa kembali dan minta keluarga Chen tanda tangan. Kami akan datang untuk mengambilnya nanti. Baiklah. Saya akan pergi sekarang. Halo. Tuan Chen, ini saya. Saya ingin meminta bantuan kecil kepada Anda. Grup Shen. Apakah kamu menandatangani kontrak itu? Sudah ditandatangani. Kenapa kosong? Nenek, ini kontraknya. Tolong tanda tangani. Kamu mencuri kontrakku. Aku mendapatkannya melalui kemampuanku sendiri. Bagaimana itu bisa dianggap mencuri? Kamu memang punya kemampuan. Sudah kubilang sejak lama. Bahwa orang miskin sepertimu tidak mungkin bisa masuk ke keluarga Shen. Dan sekarang, kamu masih menuduhku mencuri kontrak. Ini bukan pertama kalinya. Kamu menuduhku secara salah. Minta maaf padaku sekarang juga. Qian Fang. Buruk sekali kamu tak bisa tanda tangan kontrak. Tetapi kamu bahkan memfitnah Wen Hao. Sekarang, kamu segera minta maaf kepada Wen Hao. Hari ini kamu berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan berpikir untuk meninggalkan pintu ini. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Di mana Chen Fan? Bukankah dia baru saja di sini? Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena kontrak ini telah ditandatangani. Kamu adalah pahlawan besar Chen Group. The film was Mari. translated and narrated Ini by adalah M sepersepuluh Media. dari saham. Jika kamu menandatangani ini, perjanjian pengalihan saham hari ini, kamu akan menjadi pemegang saham Chen Group. Terima kasih, Nenek.
Setengah jam kemudian, Apa? Kontrak keluarga Shen palsu. Dan mereka ingin menuntut kita. Ada apa, Nenek? Kamu punya keberanian yang luar biasa. Kamu demi mendapatkan saham Chen Group secara curang. Kamu memasukkan kontrak Shen Group. Tidak, Nenek, kontrak ini asli. Lihatlah sendiri. Kamu masih berani membantah. Baru saja manajer dari Shen Group menelepon dan mengatakan kamu memasukkan kontrak. Dan mereka akan menuntut kita. Mereka juga menuntut keluarga Chen membayar 1 miliar. Itu tidak mungkin. Aku mengambil kontrak ini dari tas berkasnya. Bagaimana mungkin ini bisa palsu? Apa? Kamu benar-benar mencuri kontrak Chen Fan? Aku tidak melakukannya, Nenek. Aku tidak. Bagaimana itu bisa dianggap mencuri? Aku mengambilnya dari tas berkasnya. Itu bukan mencuri. Jadi Ken Fan tidak salah menuduhmu. Kamu benar-benar mencuri kontrak Chen Fan. Pantas saja keluarga Shen tidak mau mengakui kamu. Dasar anak durhaka. Apakah kamu mencoba menghancurkan keluarga Chen kita? Nenek, aku tahu sekarang. Chen Fan yang melakukan ini. Cepat bawa Chen Fan kembali ke sini untukku. di dalam grup chat, Sepupu mengenai masalah kontrak. Bisakah kamu berbicara dengan keluarga Shen? Dan membicarakan semuanya. kamu adalah orang yang paling cakap di keluarga Chen. Kenapa kamu mencari sampah sepertiku? Ken Fang. Baru saja menhau. Sedikit terlalu emosi. Cepat minta maaf kepada Chen Fang. Ya, sepupu. Aku salah, maafkan aku ya. Jika aku ingat dengan benar, barusan kamu menyuruhku untuk meminta maaf sambil berlutut. Apa maksudmu kau ingin aku berlutut? Apa aku memberimu terlalu banyak muka? Berlutut. Tuangkan teh untuk Chen Fang dan akui kesalahanmu. Sepupu, aku salah. Mohon berbesar hati. Buat aku memohon. Baiklah. Tapi aku punya syarat. Kondisi apa kami setuju apapun. Saya menginginkan grup Yen 50% saham. Kau gila. 50%. Kau membuat tuntutan yang berlebihan. Apa mungkin kami memberikannya padamu? Siapa yang memberimu keberanian? Chen Fang 50% terlalu banyak. Orang tuaku bekerja untuk Chen Group. Berjuang mati-matian selama puluhan tahun. Dan apa hasilnya? Kalian membayar mereka gaji 1.000 yuan. Dan setelah mereka meninggal, kalian mengusirku dari keluarga Chen. Aku ingin 50% saham. Apakah itu berlebihan? Baiklah. Jika kamu enggan melepaskannya, maka siapkan 1 miliar. Dan tunggu kebangkrutan. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Kamu berikan sahammu kepada Chen Fang. Aku akan menutupi sisanya untuknya. Nenek, kenapa? Chen Fang. Beraninya kau mencuri sahamku. Cepat atau lambat aku akan mengambil nyawamu. Chen Fang. Kau tunggu saja. Jangan bantu dia berdiri, hati-hati, dia mencoba memeras uang. Dia bukan penipu. Bagaimana kau tahu dia bukan penipu? Karena aku bisa melihat. Sisa umur 0 hari, 0 jam 5 menit. Yun tua. Terima kasih. Sama-sama, aku datang ke sini untuk berbisnis denganmu. Aku telah menderita penyakit jantung selama bertahun-tahun. Hari ini mungkin adalah akhir bagiku. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku bisa menjual waktu dan memperpanjang hidupmu. Kamu orang yang dirumorkan di kalangan masyarakat. Pedagang waktu. Kamu adalah orang yang baik. Semua asetku telah disumbangkan ke panti asuhan. Aku tidak punya atusan pun tersisa sekarang. Kamu cukup memberitahu sekolah seni bela diri jangan dan minta murid-murid datang mengambil jenazahku.
Aku tidak The menerima film uang. was translated Baru-baru ini, and seseorang narrated mencoba by membunuhku. M Media. Aku akan menjual waktu 3 tahun kepadamu. Bagaimana kalau kamu mengajariku seni bela diri? Berlatih seni bela diri membutuhkan waktu. Kamu ingin membela diri, tapi ini bukan sesuatu yang terjadi dalam 2 atau 3 hari. Yang bisa dicapai. Tidak masalah yang paling banyak kumiliki adalah waktu. Tetua Yun membeli waktu 3 tahunku. Syaratnya adalah mengajariku seni bela diri. Namun dia menyuruhku melatih teknik mental dulu. Katanya butuh setidaknya setahun untuk melihat hasilnya. 1 tahun terlalu sedikit. Aku akan berlatih santai selama 100 tahun dulu. Percepat waktu. Waktu telah kembali normal. Aku mempercepat waktu. Aku berkultivasi selama 100 tahun dalam 1 menit. Aku sudah selesai mempelajari seluruh manual teknik mental ini. Aku akan mengajarimu teknik mental dasar terlebih dahulu. Bulan depan datanglah mencari sekolah seni bela diri, dan aku akan mengajarimu poin penting teknik mental dasar. Aku selesai berlatih. Kamu selesai membaca teknik mental dasar. Bukan selesai membaca. Aku selesai mengolah seluruh teknik mental. Lalu kan macam apa yang kamu mainkan? Aku baru saja pergi menelepon. Dan itu hanya 10 menit, dan kamu selesai mengolah manual teknik mental ini. Bagaimana itu mungkin? Daun lipat bunga terbang. Kamu sudah mencapai teknik mental tingkat Grandmaster dari langit ke-7. Aku telah berlatih selama lebih dari 50 tahun. Dan hanya nyaris mencapai langit ke-5. Kamu hanya dalam 10 menit menguasai langit ke-7. Guru teknik mental yang Anda berikan benar-benar efektif. Tapi secara akurat itu adalah 1 menit. Jantungmu tidak baik. Aku tidak akan menakutimu lagi. Seorang demius langkat tiada tara. Guru apa yang harus aku latih selanjutnya? Bakatku jauh lebih rendah darimu. Bagaimana aku pantas menjadi gurumu? Bakatmu tak tertandingi. Aku kembali ke sekolah untuk ambil manual rahasia. Aku pasti akan membawanya kepada Master Chin di hari lain. Jianfan, Ada apa? The film was translated menangkapmu, kan? and narrated by M Media. aku beritahu kau jika kau tahu diri. Cepat kembalikan saham itu padaku. Kalau tidak, aku akan memastikan hari ini kau tidak akan lolos begitu saja. Kau lihat itu. Ini temanku Xiaolong. Bos sekolah seni bela diri Taishan. Berurusan denganmu hanyalah masalah 1 pukulan. Xiaolong. Jika kau mengerti alasan, cepat putuskan hubungan dengan keluarga Chen dan kembalikan saham itu padaku. Kembalikan sambil berlutut. Xiaolong. Kukira namanya Xiao Jun. Kau mencari mati. Tidak. Bagaimana kau menjatuhkannya ke tanah? Bangun. Kau pergi sendiri. Jianfan. Kau tunggu saja aku. Keluarga Chen Fan. Presiden Chen, ini adalah laporan keuangan perusahaan kami bulan ini. Mohon dilihat. Taruh saja di sana. Halo Tuan Chen. Ya, terakhir kali bukankah saya meminta bantuan kepada Anda? Aku hampir lupa tentang masalah ini. Bicara. Presiden Li dari kamar dagang Jianan. Ya. Dia ingin membeli sebagian waktu Anda. Dia bilang harga dan semuanya bisa dinegosiasikan. Baiklah, suruh dia datang ke kantorku besok untuk menemuiku. Kamar Dagang Jiangnan adalah salah satu dari 3 perusahaan terkemuka teratas secara nasional.
Selain itu, kamar dagang Jiangnan di sini, di Jiangnan kita, sangat terkemuka. Presiden Li juga perlu mengulur waktu. Waktu memperlakukan semua orang sama. Tidak peduli seberapa kaya atau berkuasanya seseorang. Mereka tidak bisa lari dari waktu. Perusahaan Chen Fang. Penipu. Apa yang kau lakukan di sini? Baiklah, kita punya tamu terhormat di sini hari ini. Aku tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Minggir. Jangan menghalangi jalan tamu terhormat. Panjang umur. Tabib Ilahi Wang. Silakan masuk. Area tempat duduk VIP telah disiapkan untuk Anda. Ramuan obat untuk pengobatan ayahku. Saya percayakan kepada Anda untuk memverifikasinya. Wang Lingxi. Itu masalah kecil. Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Penelangan. Lihat itu. Ini tabib ilahi Wan yang saya undang khusus dari Yanjin. Untuk mengobati penyakit ayahku. Biaya konsultasinya saja 200.000 yuan. Orang sepertimu. Bahkan tak pantas membawakan sepatu orang. Minggir. Jangan menghalangi jalan tabib ilahi Wang kami. Dokter Dewa. Narrated by M. Media. Namun Anda hanya punya sisa hidup 3 hari. Sisa umur 0 tahun 0 bulan 3 hari. Apa kau punya masalah denganku? Saya hanya mengingatkan Anda. Anda akan segera mati. Chen Fang, apa yang kau bicarakan? Kau hanyalah seorang dukun palsu. Beraninya kau pamer di depan tabib ilahi Wang. Jika kau bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku tidak akan memukulmu sampai mati? Biarkan saja. Kita tidak perlu repot berdebat dengan jenis dokter gadungan yang tidak kompeten ini. Pemuda ini tidak punya keahlian nyata. Dia hanya bicara omong kosong. Karena kehilangan kebajikannya, keluarganya pasti akan binasa lebih awal. Saya sudah mengingatkan Anda dengan baik. Mengapa Anda sekarang mengutuk seluruh keluarga saya? Keterampilan medis tabib ilahi Wan luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Jika ada yang akan mati itu adalah seluruh keluargamu. Ganoderma ungu liar berusia 50 tahun. Hanya 300.000 yuan. 500.000 yuan. 1 juta? Permisi, saya ingin Ganoderma ini. Kau orang miskin, simpan saja napasmu. Penelangan. Akar Heishowu berbentuk manusia ini. Harga awal 500.000 yuan. 600.000 yuan. Saya menawar 700.000 yuan. Chen Fang, kau tidak layak bersaing denganku. 7 juta. Dia langsung menaikkan harga 10 kali lipat. Benar-benar seorang taipan. Chen Fang, apa maksudmu dengan itu? Arti harfiahnya, bukankah Tuan Muda Li sangat kaya? Jika Anda tidak mampu, maka Heishowu ini milik saya. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? 8 juta. 9 juta. Chen Fang, kau sengaja mencoba membuat masalah untukku, bukan? Baiklah. Aku akan biarkan kamu mendapatkan Heishowu ini. Anak ini tidak punya uang. Mari kita lihat bagaimana dia menghasilkan uangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak ini ternyata sangat kaya. 20 menit telah berlalu. 10 juta. Ambergris laut dalam ini. Sekarang milik saya. Bocah. Dia menawar 3 item sekaligus. Semuanya bernilai puluhan juta. Apakah dia mengelola ban? Tuan Muda Li, apakah Anda akan menaikkan tawaran? Apakah Tuan Muda Li tidak menawar? Apakah Tuan Muda Li kehabisan uang? Sialan, uang sebanyak itu. Kau bilang akan mengambilnya, lalu kau ambil saja. Batas kartu bank yang ayahku berikan padaku. Hanya 15 juta. Bagaimana aku bisa membelinya? Jika Anda tidak bisa menaikkan tawaran, akui saja kekalahan. Aku tidak akan menandinginya. Kukira Tuan Muda Li sangat kaya. Dia tidak istimewa sama sekali. Bagaimana pria bermarga Li ini bisa dibandingkan dengan saudara Chen? Saudara Chen adalah taipan yang sesungguhnya. Dokter Sakti Wang, anak ini terlalu sombong. Kita harus meredam kesombongannya. Jangan terburu-buru. Sekarang adalah barang penutup dari lelang ini. Ginseng liar berusia 300 tahun. Penawaran awal adalah 10 juta. Kudengar jika kamu mengonsumsi ginseng ini, itu bisa memperpanjang umurmu 10 tahun. Banyak orang datang hari ini hanya untuk itu. 20 juta.
Dokter Dewa Wang luar biasa. Langsung menawar uang sebanyak itu. Sekarang tak ada yang berani lawan Dokter Dewa Wang. Tepat sekali. Dokter Sakti memang pantas menyandang gelar itu. Mari kita lihat bagaimana Chen The Fang film was menandinginya kali ini. translated and narrated by 40 M juta. Media. Apa anak ini benar-benar berani menggandakan tawaran? 60 juta. 80 juta. Anak muda, aku menasihatimu. Akan lebih baik jika kamu menahan diri sedikit. Apa saya punya uang tapi tak boleh menawar? Jika Anda tidak mampu tutup mulut Anda. Kau. 100 juta. 150 juta. Chen Fang. Ginseng ini. Aku akan memakainya untuk menyelamatkan nyawa. Jika kamu memberikannya kepadaku. Di masa depan. Jika kamu terkena penyakit serius. Aku bahkan bisa memperpanjang hidupmu selama 3 bulan secara gratis. Saya adalah orang yang memperpanjang hidup orang lain. Mengapa saya harus mencari Anda? Sebaliknya lihatlah Anda. Anda hanya punya sisa hidup 3 hari. Mungkin Anda yang harus memohon kepada saya. Omong kosong. Keterampilan medis Dr. Sakti Wang luar biasa. Mengapa dia mencari penipu sepertimu? Chen Fang, kamu hanyalah penjual sepatu. Kamu bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Gesek kartu. Pembayaran diterima. Ini. Tuan Mudali. Apakah Anda ingin tahu dari mana uang saya berasal? Dari mana uangmu berasal? Ayah Anda memberikannya kepada saya. Dia mempercayakan saya untuk membantunya membeli obat. Tapi Anda terus menaikkan harga berulang kali. Jika dia tahu, Anda buat dia keluar banyak uang. Pikirkan bagaimana dia akan menghadapi Anda. Apa kamu? Aku tamat ayahku menyanyiakan. Begitu banyak uang dengan sia-sia. Ketika kita kembali dia pasti akan memukulku sampai mati. Dasar bocah. Tuan Mudali, apakah Anda masih bermain? Chen Fang, tunggu saja aku. Saudara Feng, saya sudah lama dengar Wang Lingxi ini berpikiran sempit. Anda menyinggung perasaannya hari ini. Dia pasti akan membalas dendam pada Anda nanti. Saya hanya takut dia tidak akan datang. Keluarga Wang. Ini ginseng 300 tahun dan ramuan spiritual lainnya. Diseduh menjadi sup obat. Minum light dan saya akan memperpanjang hidup Anda. Baiklah. Ayah, jangan minum obat palsunya. Yuntai, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh meminumnya. Mengapa aku tidak boleh meminumnya? Kamu. Presiden Li. Chen Fang ini adalah seorang dukun palsu. Hari ini, akulah yang akan mengobati penyakitmu. Ini Dr. Sakti Wang. Aku sudah mengundang Tuan Chen untuk mengobatiku. Aku benar-benar minta maaf. Presiden Li. Belakangan ini kaki Anda sering terasa lemah. Dan sesak napas. Itu benar. Ayah. Ini adalah dupa pembangkit roh yang dibuat oleh Dr. Sakti Wang. Cepat ciumlah. The film was translated and narrated by M Media. Gejala-gejala ini benar-benar hilang semua. Ayah, Dr. Sakti Wang adalah Dr. Sakti yang sesungguhnya. Chen Fang tidak ada artinya. Cepat usir dia. Yuntai. Jangan bersikap kasar kepada Tuan Chen. Anda tidak pusing. Pusing apanya? Yuntai. Ada apa denganku? Tuan Mudali Dokter Dewa yang Anda undang ini membuat Anda menghirup dupa beracun. Sekarang kalian semua keracunan. Kamu bicara omong kosong, dupa ini baru saja menyembuhkan penyakit ayah. Alasan dia bisa berdiri barusan adalah karena dia meminum sup obat ini. Efek obatnya baru saja bekerja. Itulah mengapa dia bisa berdiri. Kamu bicara omong kosong. Chen Fang. Kamu benar-benar punya keahlian. Dupa ini ku buat menggunakan ramuan beracun. Kamu berhasil melihatnya. Dr. Sakti Wang. Kau benar-benar memberiku dupa beracun. Aku baru saja memberikannya kepada ayahku juga. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Sekarang seluruh ruangan ini dipenuhi dengan dupa beracun.
Siapapun yang mencium dupa beracun ini, pasti akan mati dalam 10 menit. Dokter Saktiwan, aku tidak bermusuhan denganmu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Kalau harus menyalahkan seseorang, salahkan Chen Fang. Siapa suruh dia merebut ginseng sebat untuk memperpanjang hidupku? Dia yang mencari masalah ini sendiri. Chen Fang, serahkan sop ginseng itu kepadaku. Dan lumpuhkan tanganmu sendiri. Dan aku akan memberimu penawarnya. Jika tidak, mereka berdua akan mati. Wang Lingxi. Kau. Yuntai. Tuan Chen. Tolong. Jangan datang memohon padaku. Mohonlah pada Chen Fang sampah itu. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Benarkah begitu? Seluruh ruangan ini dipenuhi aroma beracun. Mengapa kau tidak terpengaruh? Waktu di sekitar saya telah berhenti. Karena asap racun tidak bisa mengalir, tentu saja saya baik-baik saja. Chen Fang, jika kau ingin mereka berdua hidup, maka serahkan ramuan obat itu kepadaku dengan patuh. Tuan Chen, sebelumnya, saya salah menyalahkanmu. Saya benar-benar mempercayai Wang Lingxi. Kata-kata bajingan itu. Tuan Chen, saya mohon tolong selamatkan ayah saya. Saya mohon padamu. Tuan Chen, saya mohon selamatkan kami, ayah dan anak. Hanya tersisa 7 menit. Jika kau tidak segera menyerahkan ramuan obat itu, mereka pasti akan mati. The film was Saya tidak menolong, saya hanya translated bertransaksi. and narrated by M Media. Kesepakatan macam apa? Anda menjual waktu kepada saya. Dan saya akan memberikan ramuan obat ini kepada Anda. Waktu. Baiklah, jika kau menginginkannya, ambillah. Asalkan kau memberiku ramuan obat itu. Kesepakatan berhasil. Cepat dan tegak. Ayo minum sampai habis. Sisa umur 1 tahun 0 bulan 3 hari. Pantas disebut ginseng gunung premium berusia 300 tahun. Khasiat obatnya benar-benar manjur. Sejujurnya, saya menderita penyakit parah. Bertahun-tahun, saya hidup dari obat spiritual. Sekarang saya hanya punya waktu 3 hari lagi untuk hidup. Sekarang, setelah saya minum semangkuk ramuan ginseng ini, itu bisa memperpanjang hidupku 10 tahun lagi. Saya seharusnya benar-benar berterima kasih padamu, Chen Fang. Berikan aku penawarnya. Kau sangat mempercayainya. Kalau begitu, pergilah menemaninya dalam kematian. Kau tidak punya etika medis. Saya hanya mengakui uang. Sekarang hanya tersisa 5 menit. Cepatlah dan tuliskan permintaan terakhirmu. 5 menit tidak cukup sampai ke rumah sakit. Ayah saya salah. Saya yang telah mencelakakan keluarga Li. Berhenti, kesepakatan kita belum selesai. Saya akan mengambil jatah hidup Anda selama 1 tahun 3 hari. Saya akan memberi Anda 3 menit lagi. Bukankah saya sudah meminum ramuan ginseng itu? Mengapa saya masih mengalami serangan? Bahkan jika Anda meminum ramuan keabadian, itu tidak akan menyelamatkan hidup Anda sekarang. Anda punya 3 menit untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Saya sekarat. Bisakah dia benar-benar mengendalikan waktu?
Tidak. Sisa umur 0 hari, 0 jam 3 menit. Tuan Cheng, saya mengakui kesalahan saya. Saya tidak akan pernah berani menipu uang dari Pasin lagi. Terlambat. Saya mohon selamatkan hidup saya. Terlambat. Tuan Chen, saya akan membuat kesepakatan denganmu. Saya akan memberimu semua uang saya. Kau jual waktu padaku. Jual waktu padaku. Menabur angin menuai badai. Saya menganggap uang Anda kotor. The film was translated Saya tidak akan and menjual. narrated by M Media. Sisa umur 0 hari, 0 jam 0 menit. Tuan Chen, sebelumnya saya buta dan bodoh. Saya salah menyalahkanmu. Terima kasih telah membalaskan dendam saya dan ayah saya. Tuan Cek, setelah saya mati saya meminta agar kau mengambil alih kamar dagang Jianan. Kau paling layak jadi ketua. Presiden Kamar Dagang tidak buruk. Kesepakatan bisa dibuat. Apel. Anda berikan Kamar Dagang Jianan kepada saya. Saya akan tambah umur Anda berdua 1 tahun. Bagaimana kedengarannya kesepakatan ini? Sisa umur 1 tahun 0 bulan 0 hari. Ayah saya merasa seperti punya kekuatan lagi. Sisa umur 1 tahun 0 bulan 0 hari. Saya juga. Terima kasih Tuan sudah selamatkan saya. Terima kasih Tuan Chen. Merebut gerbang dan jaringan. Chen Fan catatan merebut gerbang dan jaringan ini adalah koleksi rahasia kitab klasik sekte kita. Ini berisi feng shui dan perhitungan nasib, keterampilan medis dan metafisika. Saya lihat bakatmu luar biasa. Jadi saya membawanya agar kamu berkultivasi. Saya harap ini bisa membantumu. Percepat waktu. Waktu kembali normal. Catatan merebut gerbang dan jaringan ini sungguh mendalam. Butuh 1000 tahun bagiku untuk menyelesaikannya. Untungnya aku bisa mengendalikan waktu. Menggunakan percepatan waktu. Berkultivasi selama 1000 tahun. Hanya 1 jam berlalu dalam kenyataan. Tuan Chen, besok malam pukul 8. Kamar Dagang akan mengadakan upacara pelantikan. Pada saat itu kau akan menjadi presiden baru Kamar Dagang. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengantarkan undangan ke rumahmu. Nenek, ada apa? Wen Ho. Kamar Dagang Jianan baru saja mengirimkan undangan. Mereka bilang itu untuk Presiden Chen. Itu pasti milikmu kan? Perusahaan ini milik keluargaku. Bukankah aku Presiden Chen? Ya, ini milikku. Itu luar biasa. Kamar Dagang Jianan ingin kamu menghadiri upacara suksesi besok untuk menambil alih sebagai presiden. Apel. Aku akan menjadi presiden Kamar Dagang Jianan. Wen Ho, kamu benar-benar menjanjikan. Kamar Dagang Jianan ini adalah kamar dagang utama peringkat ketiga di seluruh negeri. Jika kamu menjadi presiden, keluarga kita akan menjadi keluarga terkaya di Jianan. Baiklah, aku mengerti, Nenek. Yowei. Kamu dan Chen Fang sudah saling kenal begitu lama. Mengapa kamu belum membuat kemajuan lebih lanjut? Kakek aku. Saya memberimu batas waktu terakhir. Kamu harus mengamankannya The besok film malam. was translated and narrated by Aku M mengerti. Media. Setelah perjamuan kamar dagang besok, aku akan memesan kamar hotel dan memanggilnya. Pastikan untuk memanfaatkan pesonamu sepenuhnya. Tuan Chen adalah naga tersembunyi. Jika kamu bisa menikah dengannya, itu akan menjadi keberuntungan besarmu. Kejayaannya juga menguntungkan keluarga Sen. Suara apa itu?
Saudara Fan, apakah kau sudah melihat berita daring? Kabar apa? Keluarga Chen memposting di Moments merayakan. Chen Wenhao terpilih sebagai Presiden Kamar Dagang dan akan menikah dengan keluarga Shen. Mereka saat ini menyebar undangan pernikahan secara luas. Tapi saya ingat, bukankah Presiden Kamar Dagang itu kau? Chen Wenhao, mungkinkah Presiden Li mengatakan dia akan mengirim undangan ke keluarga Chen, tapi malah jatuh ke tangan Chen Wenhao? Ini tidak bisa dibiarkan. Saudara Fang, tunggu saya. Saya akan pergi ke keluarga Chen sekarang untuk merebut undangan itu kembali. Saudara Fang, apa rencanamu? Tidak perlu terburu-buru. Biarkan peluru terbang lebih lama lagi. Karena Chen Wenhao ini sangat ingin menjadi presiden. Biarkan dia senang sebentar. Semakin tinggi dia memanjat, semakin keras dia akan jatuh. Saya mengerti. Saudara Fang, apakah kau berencana untuk Beli topik yang sedang tren dan jadikan masalah Chen Wenhao menjadi presiden sebagai berita utama. Bukankah ini selebriti besar keluarga Chen kita? Apa yang kau lakukan? Kau datang untuk menghadiri pertemuan pemilihan. Aku lihat kamu terlihat cukup senang. Tentu saja aku senang, karena aku sebentar lagi akan menjadi Presiden Kamar Dagang. Dan kau hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Dan kau tidak akan pernah setara denganku. Apakah kamu yakin kamu adalah Presiden Kamar Dagang berikutnya? Siapa lagi? Kau. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu, Tuan Tua Shen. Sudah putuskan Shen Youwei jadi istriku. Ketika saatnya tiba kau bisa pergi menenangkan diri di tempat lain. Dan ketika saatnya tiba, si cantik kecil di sebelahmu ini juga akan menjadi milikku. Sekarang mari kita sambut presiden berikutnya. Tuan Shen ke atas panggung. Pertama-tama, aku menyambut semua orang untuk menghadiri upacara serah terima jabatanku. Dengan ini, aku berjanji bahwa di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memimpin semua orang, untuk menghasilkan lebih banyak uang. Namun sebelum itu, aku punya permintaan kecil. Permintaan kecilku ini adalah bahwa aku berharap semua anggota Kamar Dagang, maksudnya kita semua bersama-sama, untuk memasukkan Chen Fan ke daftar hitam dan membuatnya keluar dari Jianyang. Apakah kamu punya kemampuan ini? Aku adalah Presiden Kamar Dagang. Katakan padaku, apakah aku punya kemampuan ini? Saudara, kemarilah. Kemarilah. Kau datang ke sini untuk memberi selamat padaku kan? Hari ini lakukanlah kebaikan untukku. Usir Chen Fang pergi. Setelah ini kamu bisa mengikutiku. Diberi hati minta jantung. Beraninya kau turun dari panggung sekarang. Beri jalan untuk presiden baru kita. Minggir. Aku adalah presiden yang baru. Maaf tapi aku adalah presiden. Presiden Chen, silakan. Apa katamu? Pertunjukan sudah berakhir. Sudah waktunya kamu turun dari panggung. Apa yang kau bicarakan? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Saudara Fang adalah presiden baru kita. Undangan itu dikirimkan kepada keluarga kami. Itu adalah keluarga Chen. Aku adalah presiden yang baru. Diantarkan ke keluarga Chen, berarti itu untukmu. Jika begitu kotoran anjing dikirim ke keluarga Chen, apakah kamu juga akan memakan itu? Saudara Fang kita adalah presiden yang baru. Presiden Chen, ayah saya dirawat di rumah sakit dan tidak bisa hadir. Dia suruh saya antar segel presiden ini ke Anda. Siapa tadi yang disuruh keluar dari kota Jiangnan? Siapa yang akan masuk daftar hitam? Aku tidak dengar dengan jelas. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Youwei, kamu datang di saat yang tepat, Youwei. Cepat-cepat jelaskan padanya. Bukankah kakak pernah bilang saat itu bahwa kamu seharusnya menikah denganku? Menikahimu jangan bermimpi. Orang yang kakek ingin aku nikahi adalah Kak Fang. Youwei, Jangan panggil namaku. Melihatmu saja membuatku muak. para penjaga, tangkap penipu ini. Chen Wenhao, lempar dia keluar gerbang utama. Selain itu, cari seorang pengacara dan tuntut dia karena menyamar sebagai presiden. Nenek, Qian Fang, kemampuan Wenhao lebih kuat darimu. Dia lebih cocok menjadi presiden. Demi keluarga Chen kita. Dan demi dirimu sendiri, kamu harus memberikan posisi presiden kepada Wenhao. Kenapa aku harus? Hanya karena kamu adalah keturunan keluarga Chen. Dengarkan saja aku. Jika kamu tidak
menyerahkan posisi presiden ini kepada Minho. Aku akan mengusirmu dari keluarga Chen dan tidak akan pernah membiarkanmu kembali. Apa kamu dengar itu? Jika kamu tidak mau diusir dari keluarga, maka cepat kembalikan itu padaku. Keturunan keluarga Chen. Ketika kamu merebut aset orang tuaku. Ketika kamu mengusirku dari keluarga Chen. Kau pikir aku bagian dari keluarga Chen. Sekarang setelah aku punya uang, kamu ingin mengakuiku lagi. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak tertarik pada posisi keturunan keluarga Chen. Karena begitu banyak orang di sini hari ini, aku akan mengumumkan di depan semua orang. Aku Chen Fang secara sukarela melepaskan diri dari keluarga Chen. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan dengan keluarga Chen. Kamu, Apakah kamu mendengarnya? Kak Fang bilang, dia tidak ada hubungannya lagi denganmu. Sekarang cepat pergi. kamu, Nenep. Sekarang aku telah kehilangan jabatan presiden. Aku juga kehilangan istriku. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kalau begitu mari kita binasa bersama. Waktu dijeda. Waktu kembali normal. The film was Yowie, translated and apa yang kamu narrated by lakukan? M. Itu Media. sangat berbahaya. Apakah kamu menyadarinya? Selama kamu aman, aku tidak peduli apa yang terjadi padaku. Kak Fang, aku menyukaimu. Aku memiliki 50% saham Chen Group. Mulai hari ini, aku akan memecah perusahaanmu dan mengambil kembali yang seharusnya milik orang tuaku. Chen Wenhao, beraninya kamu. Mulai hari ini, semua kolaborasi dibatalkan. Wenho, apa yang terjadi? Mitra kami menelepon kami mengatakan, mereka tidak akan lagi bekerja sama dengan kami, dan para pemasok mengatakan bahwa, karena kita menyinggung presiden, mereka tidak akan lagi menghubungi kita. Bank juga menarik dananya. Nenek, keluarga Chen sudah tamat. Keluarga Chen telah masuk daftar hitam. Kita harus apa? Aku tak mau tidur di jalan, Nenek. Qian Fang, kamu adalah presiden kamar dagang. Aku mohon padamu, mintalah para pemegang saham ini untuk membantu keluarga Chen kita sekali lagi. Aku minta maaf. Aku bukan lagi keturunan keluarga Chen. Aku tidak bisa membantumu. Aku akan membiarkanmu kembali. Kubiarkan kamu masuk ke silsilah keluarga Chen. Aku akan membiarkanmu menjadi kepala klan Chen. Chen Fan, aku akan berlutut untukmu, baiklah. Tolong kami sekali saja. Sekali saja aku mohon padamu. Qian Fang, dulu keluarga Chen bersalah padamu. Aku mohon padamu. Tolong ulurkan tanganmu untuk keluarga Chen. Aku akan berlutut untukmu. Aku mohon. Seseorang, usir orang tak berkepentingan dari tempat ini. Nenek, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ini semua karena kamu. Kamu adalah anak durhaka keluarga Chen. Jika Chen Fang ada di sini hari ini, keluarga Chen kita tidak akan berakhir seperti ini. Nenek, Diam. Kamu menghancurkan keluarga Chen seperti ini. Mulai sekarang juga, keluar dari keluarga Chen. Keluar. Chen Fan. Tunggu saja. Selamat kepada Presiden, karena memimpin Jianan. Selamat Kak Fang. Kak Fang, aku merasa sedikit pusing. Bisakah kamu mengantarku kembali ke hotel? Baiklah. Aku akan membawamu. Yowie, apakah kamu merasa lebih baik? Haruskah aku menuangkan segelas air untukmu? Saudara Fan, cepat, ada sesuatu yang mendesak. The film was Ada apa? translated Liu Yunyan and telah dikulik. narrated Dia by diculik M. oleh Chen Media. Wenhao. Apa? Pergi. Lepaskan saya. Jangan kemari. Aku tidak bisa mendapatkan Xian Youwei. Aku masih bisa bersenang-senang dengan si cantik kecil. Sepertimu kan? Betapa bersinar dan cantiknya dirimu. Kemarilah. Mengapa dia belum diturunkan juga? Saudara Feng, Bagaimana kamu bisa masuk? Bukankah pintunya terkunci? Aku adalah pemilik gedung ini. Tentu saja aku langsung masuk. Apa katamu? Gedung di pusat kota ini
Menara CBD ini adalah milikmu. Apa? Apakah ada masalah? Pengawal. Sekarang mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Aku sengaja menangkap Liu Yunyan untuk memancingmu kemari. Kamu selalu cerdik, tapi sekarang bodoh. Hari ini aku benar-benar harus membunuhmu. Saudara Feng cepat pergi. Jangan khawatirkan saya. Aku menyuruhmu berlutut. Jika kamu tidak berlutut, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Apakah kamu berani membuat kesepakatan denganku? Kematian sudah dekat. Kesepakatan macam apa yang ingin kamu buat denganku? Jika kamu memukulku, aku akan memberimu umur panjang. Namun, jika kamu meleset, aku ingin 50 tahun dari umurmu. Bagaimana? Kamu sebentar lagi akan menjadi mayat. Apa kamu masih bercerita lelucon padaku? Apa kamu pikir kamu abadi? Baiklah. Aku akan membuat kesepakatan denganmu. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana kamu mati. Saudara Feng, Waktu di Jeddah. Kesepakatan berhasil. Kamu, The film Apa was kamu mencari ini, kan? translated and narrated by M Media. menangkap peluru dengan tangan kosong. Apa kamu manusia atau hantu? Tentu saja aku manusia. Tapi kamu akan segera menjadi hantu. Sesuai dengan ketentuan kesepakatan. Aku harus mengambil umurmu sekarang. Sisa umur 0 tahun 0 jam 3 menit. Kesepakatan berhasil. Terima kasih atas dukunganmu. Aku merasa tidak enak. Aku mengambil 50 tahun dari umurmu. Sekarang fungsi tubuhmu adalah seperti pria berusia 80 tahun. Kekuatan sudah habis dan kehidupan hampir berakhir. Tentu saja kamu merasa mengerikan. Aku sudah tua. Junfan. Tunggu saja aku. Sihir tolong. Tolong jangan mendekatiku. Saudara Feng, Yunyan. Yunyan. Chen Wenhao ingin memaksa saya. Saya tidak ingin dia menodai kesucian saya. Jadi saya minum racun sebelumnya. Kenapa kamu begitu bodoh? Saya akan segera mati. Saudara Feng, bertemu denganmu dalam hidup ini adalah kebahagiaan terbesarku. Bahkan jika aku mati itu sepadan. Yunyan. Yunyan. Waktu berhenti. Dia minum racun. Bahkan jika waktu berhenti, itu tidak akan menyelamatkan hidupnya. Benar. Dalam buku rahasia pemberian penatua Yun, ada teknik yang disebut teknik agung penyerap intan. Jika aku menyerap racun dari tubuhnya, seharusnya dia baik-baik saja. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Feng, bukankah aku sudah tiba di dunia bawah? Bagaimana mungkin aku berada di alam baka? Itu benar. Aku tidak mati. Apakah aku sedang bermimpi? Aku sudah menyerap racun dari tubuhmu. Kamu baik-baik saja sekarang. Tapi kamu harus berjanji padaku. Untuk tidak sebodoh ini lagi mulai sekarang. Apa kamu mendengarku? Kakak Feng, terima kasih. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Aku masih punya sesuatu yang perlu kamu lakukan. Ada apa? Yaitu, aku perlu kamu melepas pakaianmu. Apakah kamu menyarankan kita melakukan hal itu? Kalau begitu aku akan mandi dulu. Tidak perlu dicuci lepas sekarang. Sekarang, Ya cepat lepas. Kakak Feng, bukankah kamu ingin? Mengapa kamu mengambil kain dan menutup matamu? Mau? Apa yang aku mau? Itu hal itu. Hal yang dinikmati pria dan wanita. Yunyan, aku di sini untuk membantumu mengeluarkan racun. Racun yang menyerangmu barusan. Aku sudah menyerap setengahnya dengan mulutku, tapi setengahnya lagi sudah menyerang pembuluh darahmu. Sekarang, aku harus mengedarkan energiku untuk menghilangkan racun dari pembuluh darahmu. Jadi itu maksudnya.
Kalau tidak kamu pikir itu apa? Tidak ada. Kalau begitu cepat lepas pakaianmu. Ada apa? Aku tidak sengaja melihatmu. Jangan salahkan aku. Kakak Feng tidak apa-apa jika kamu melihatku. Cepat pakai pakaianmu. Yunyan, ada apa? Dan mengambil kembali yang seharusnya milik orang tuaku. The film was Biarkan aku translated memijatmu. and narrated by M Media. Kamu harus istirahat dengan baik. Istirahatlah dengan baik. Yunyan, ada apa denganmu? Aku merasa pusing. Biarkan aku mendiagnosismu. Tidak perlu, tidak perlu. Itu hanya beberapa masalah bawaan. Aku akan baik-baik saja jika kamu memelukku saja. Aku tidak melihat ada yang salah dengannya. Mungkinkah kemampuan medisku yang dipelajari dari manual rahasia cacat? Kakak Feng, jika Shen Yue dan aku sama-sama jatuh ke air pada saat yang sama, siapa yang akan kamu selamatkan lebih dulu? Jangan berbohong, siapa yang akan kamu selamatkan lebih dulu? Siapapun itu, dialah orang yang paling penting di hatimu. Cepat jawab, jangan banyak alasan. Mulai lagi. Kenapa wanita selalu menanyakan hal seperti ini? Aku pasti menyelamatkanmu terlebih dulu. Kakak Feng, aku tahu itu. Kamu yang terbaik bagiku. Shen Yue lebih berat darimu. Kamu lebih ringan darinya di dalam air. Dia tidak akan tenggelam. Chen Fang, siapa yang kamu sebut gemuk? Yue, Kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu baru saja melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria di dunia. Tergoda oleh kecantikan. Nona Shen, Kakak Feng hanya mengobati penyakitku. Mengobati penyakit, itu jelas-jelas melemparkan diri ke pelukannya. Kamu, kepalamu tadi hampir menempel di wajahnya. Kakak Feng suka aku menempel padanya. Apa urusanmu? kalian berdua mulai lagi. Tak bisakah kalian hidup damai bersama? Tidak, tidak. Jika aku di sini, maka dia tidak akan ada. Jika dia ada di sini, maka aku tidak akan ada. Pilih. Aku memilih. Aku akan pergi, baiklah. Aku pergi. Kalau salah satu dari kalian berdua ribut lagi ke depan, aku akan menyegel mulut orang itu. Apa kalian dengar? Kakak Feng, aku tidak akan main-main, oke? Bos, ikut denganku cepat. Ada apa? Tuan Tua Shen. Baru saja tiba-tiba pingsan. Sekarang sakit parah. Kakakku, Yoi, jangan panik. Kita akan segera kembali. bagaimana keadaan kakak? Liu dan Yan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan? Luka dalam Tuan Tua terlalu parah. Saya menggunakan jarum untuk menahan parahnya lukanya. Lepaskan. Minggir, aku akan mengobatinya. Chen Fing, keluar. Guru sedang merawat pasien. Masalah apa yang kau timbulkan di sini? Dia tidak bisa The menyembuhkannya. film was Saya adalah translated pemimpin sekte and motion generasi narrated by ke-78. M Media. Kau anak yang bodoh dan ceroboh. Kau masih hijau. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu. Ini benar-benar menggelikan. Chen Fang. Apa ini? Sebuah wasiat ini adalah wasiat yang dibuat kakek. Bukankah dia masih dirawat? Ini hanya tindakan pencegahan. Aneh sekali. Tuan Tua dalam surat wasiat, semua aset keluarga untuk paman keempat Shen. Dia sangat mencintai Yu Wei. Tidak mungkin dia tidak meninggalkan aset apapun. Sama sekali untuknya. Sisa umur 0 tahun 0 bulan 10 hari. Hentikan gerakan tanganmu. Nah, apakah kamu mengerti sekarang? Master Liu adalah tabib dewa yang sebenarnya. Sedangkan kamu, yang cuma tahu sedikit teknik jahat mengendalikan waktu. Kamu sama sekali tidak bisa menyembuhkan siapapun. Sisa umur 0 tahun 0 bulan 7 hari. Kakak sudah selamat sekarang. Keterampilan medis guru sangat luar biasa. Sungguh pantas jadi pemimpin sekte medis Melshan. Sisa umur 0 hari 0 jam 3 menit. Ada yang tidak beres. Umur Tuan Tua. Mengapa semakin berkurang semakin dia diobati? Dan dia akan segera meninggal. Sisa umur 0 tahun 1 bulan 0 hari.
Untungnya aku tepat waktu. Kalau tidak Tuan Tua Shen akan kehilangan nyawanya. Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan ganggu perawatan Master Liu. Jika Tuan Tua mengalami kemalangan apapun, kami akan meminta pertanggungjawabanmu. Menyelamatkan nyawa atau mencelakai seseorang. Apa yang kamu katakan, Chen Feng? Cepat minta maaf kepada Master Liu. Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Jika sesuatu terjadi pada Tuan Tua, jika dia mengalami kemalangan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Chen Feng, apa sebenarnya niatmu? Master Liu baru saja menyadarkan Tuan Tua, namun kamu memukulnya. Kamu benar-benar jahat. Tuan Liu, cepat selamatkan Tuan Tua. Kita hanya selangkah lagi. The film was translated Dari menyelamatkan and Tuan Tua. narrated by M. Tapi Chen Media. Fang mengganggu. Tuan Tua tidak bisa diselamatkan sekarang. Bersiaplah untuk pemakaman. Kakek, cepat panggil polisi dan tangkap Chen Feng. Dia adalah seorang pembunuh. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa seperti saya tidur untuk waktu yang lama. Qin Fang menyelamatkanmu. Ini, apa yang terjadi di sini? Sangat sederhana. Tuan Tua memiliki darah stagnan yang menekan dadanya, hingga sirkulasi ki dan darahnya tak lancar. Jika hambatan itu terus berlanjut, dia tidak akan hidup lebih dari 10 hari. Apa maksudmu dengan itu? Itu adalah pukulanmu yang menghilangkan darah statis di dada Tuan Tua, memungkinkannya untuk bangun. Itu benar. Lalu, bagaimana dengan akupuntur Master Liu barusan? Aku sudah bilang, dia tidak bisa menyembuhkannya. Biar kulihat, anak muda yang bodoh, Tuan Tua bangun. Adalah hasil dari teknik jarumku. Kamu benar-benar tahu cara mencuri pujian. Lalu kenapa kamu menusuk banyak jarum tadi? Tuan Tua tidak membaik, malah dia memburuk. Kau sama sekali tidak mengerti pengobatan. Kau hanya berbicara sembarangan. Mengingat ketidaktahuanmu sebagai seorang pemuda. Aku tidak akan berdebat denganmu. Selamat tinggal, Tuan Liu Anda. Apa sebenarnya yang terjadi barusan? Tepat sekali. Bukankah Anda bilang Anda bisa membuat Tuan Tua Shen meninggal tanpa jejak? Mengapa dia bangun lagi? Masalah ini, saya juga tidak begitu mengerti. Jelas saat jarum terakhir dimasukkan, Tuan Tua seharusnya langsung meninggal. Namun itu tidak efektif. Aku ingat sekarang. Apa? Pasti bocah Chen Feng itu yang menyebabkan masalah. Barusan ketika Master Liu sedang melakukan akupuntur pada Tuan Tua, bocah Chen Feng itu menyentuh telapak tangan Tuan Tua. Pasti bocah itu. Kalau aku tahu, takkan ku biarkan dia masuk. Jika aku tahu, aku akan menghentikannya dan mencegahnya masuk. Menggunakan teknik jarum mematikan unikku. The film was translated Aku akan membunuh and Chen Fan dengan satu narrated by jarum. M. Media. Sudah berakhir. Sekarang Tuan Tua sudah sadar. Rencana kita agar kamu membunuh Tuan Tua dan memonopoli kekayaan keluarga Shen telah terbongkar. Master Liu, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, saya masih punya rencana cadangan. Bocah Chen Fang itu tidak sederhana. Untuk menghindari kecelakaan, saya akan meninggalkan Jiangnan terlebih dahulu. Selama Chen Fang tidak dapat menemukan saya. Bahkan jika dia memiliki keterampilan yang luar biasa, dia tetap tidak akan bisa menyelamatkan nyawa Tuan Tua. Kakek. Kak Fang. Sisa umur 4 jam 3 menit 4 detik. Bukankah aku meningkatkan umurnya? Bagaimana ini masih bisa terjadi? Bagaimana dengan kakek? Kakek tampaknya memiliki cacing gu di kepalanya. Meskipun aku terus-menerus meningkatkan umurnya, cacing gu di dalam tubuhnya terus-menerus melahap umurnya. Apa? Tuan Liu ini mempraktikkan seni medis Maosan. Dia pakai jarum perak mengobati kakek. Sepertinya situasinya telah membaik. Tapi itu sebenarnya hanya pemulihan sementara. Kenyataannya itu tetap mengurangi umur Shen tua. Bagaimana mungkin? Master Liu ini diundang oleh paman keempat dan bibi keempatmu. Mereka tidak mengizinkanku mengobatinya. Pasti berhubungan dengan surat wasiat ini. Paman keempat dan bibi keempatmu sudah lama mengincar aset keluarga Shen. Mereka mengundang Master ke sini. Mungkin bukan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan untuk mempercepat kematian ketua Shen. Paman keempat dan bibi keempat. Bagaimana mereka bisa menjadi orang seperti itu? Sederhana saja. Harta menggerakkan hati manusia. Master Liu melihat bahwa aku telah menyembuhkan tetua Shen. Takut tindakannya akan terbongkar. Sebelum pergi dia meracuni tetua Shen. Berhenti bicara. Biarkan saya memeriksa dan merawatnya. Benar. Kakak Fang, setelah kamu menyembuhkan kakek, Tuan Liu melangkah maju dan melihatnya. Kakak Fang, apa yang harus kita lakukan? Tolong selamatkan kakakku. Tidak apa-apa. Orang yang merapal mantra gu
Pasti memiliki induk Gu di dunia. Jika tidak mereka akan menderita serangan balik. Aku akan mencari orang bermarga Liu itu sekarang juga. Dan mengambil nyawanya yang celaka. Tapi, bagaimana jika mereka melarikan diri? Tidak perlu terburu-buru. Mereka tidak bisa lari dari Jiangnan. Bukankah ini guru? Sepagi ini. Apa yang Anda lakukan di sini? Di mana muridku? Muridmu. Dia sudah menikmati matahari di bawah sana. Chen Fang, Apakah kau terkejut? Apakah kau kaget? kau yang bermarga Liu. Jangan seperti kura-kura. Menjulurkan leher dan melihat kemana-mana. Jalur medis motionmu. Murid-murid dan cucu murid itu sudah lama dibereskan oleh bawahan saya. Mengenai kau merapal mantra Gu pada Tetua Xian, kita harus menyelesaikan perhitungan ini dengan benar. Apa yang kau bicarakan saya tidak tahu. Ketika kematian sudah dekat bagimu, kau akan bersedia mengatakan yang sebenarnya. Hanya kalian berdua mencoba menghadapi saya. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Saya adalah Chen Haonan. Saya telah mendominasi Jiangnan selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya saya bertemu seseorang yang sombong seperti Anda. Hari ini saya akan membiarkan Anda menyaksikan apa artinya menjadi penguasa Jiangnan. Dengan kemampuan Anda yang biasa-biasa saja, Anda berani mempermalukan diri sendiri di depan yang mulia ini. Orang tua ini cukup kuat. Kali ini, giliranmu bocah kecil. Waktu berhenti. Anda benar-benar bakat tersembunyi. Itu berarti kau buta. Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Kali ini, saya juga akan membiarkan Anda melihat kemampuan saya yang sebenarnya. Bukankah Master Liu sudah makan? Apakah kau menari square dance? Kau bocah. Berhenti. Jalur pengobatan Maoshanmu. Tidak ada yang istimewa bagaimanapun juga. Aku pikir itu seharusnya disebut. Itu lebih seperti praktik dukun palsu Maoshan. Kau bocah. Waktu dijeda. Waktu kembali normal. Di mana dia? Kakek ada di sini. Daus tua bau itu akan melepaskan Gu. Sebelum pergi dia meracuni Tetua Shen. Mundur-mundur. Waktu dijeda. Lebih mudah daripada menangkap lalat. Chen Fang, apa yang kau suruh aku makan? Tidak banyak. Hanya salah satu cacing gumu itu saja. Bagaimana rasanya? Cacing gumu rasanya cukup enak, bukan? Memakan cacing tulang hati itu mematikan. Tepat untuk diambil kembali dan menyelamatkan Tetua Shen. Berikan padaku. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan memberimu penawarnya. Kau jual waktumu padaku. Baiklah, saya akan berdagang dengan Anda. Kesepakatan berhasil. Sisa umur 23 tahun, 0 jam 5 menit. Chen Fang sangat bodoh. Karena Anda memberi saya penawar. Tanggal kematian Anda telah tiba. Kalau begitu aku akan mengambil waktumu sekarang. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambil 23 tahun darimu, Ok. Apa yang kau katakan? Maksudmu? Sisa umur 0 tahun, 0 jam 5 menit. Kau hanya punya waktu 5 menit lagi untuk hidup. Saat ini pikirkan tentang apa yang telah kau lakukan. Kau mencari kematianmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Anda menggunakan perdagangan untuk membeli waktu saya, untuk membeli hidup saya. Saya akan memberikan semua aset saya kepada Anda. Kakak Fan, saya tidak pernah berpikir bahwa saya Chen Haonan yang mendominasi Jiangnan selama bertahun-tahun akan mati di tangan seekor lalat. Saya benar-benar merasa sangat malu. Ini cukup memalukan. Namun, kau tidak akan mati.
Chen Haonan, apakah kau ingin hidup panjang? Jika kau mengikutiku, aku jamin kau akan hidup melewati 100 tahun. Kakak Fang jangan. Tuan Fang, mulai sekarang saya adalah bawahan Anda. Perintahkan saya sesuka hati Anda. Syarat kesepakatan kau menjadi bawahanku. Aku memberimu waktu. Kesepakatan berhasil. Ayo bawa aku kembali ke keluarga Shen. Aku masih perlu menyelamatkan Tuan Tua Shen. Lewat sini. Kakek, bagaimana kabarmu? Chen Fang. Apakah kamu menyelamatkan saya? Kamu adalah dermawan besar keluarga Shen saya. Ini hanya masalah kecil. Ini adalah apa The film yang was seharusnya dia translated lakukan? and Kamu adalah narrated istrinya. by M Media. Ini adalah masalah keluarga. Tuan Tua aku masih. Apa? Apakah kamu tidak mau bertanggung jawab? Masalahnya sudah beres kalau begitu. Pilih hari yang baik. Dan kita akan meresmikan pernikahanmu. Chen Feng, kamu tidak diizinkan meninggalkanku. Liu Yunyan, kamu merebut priaku dariku. Kamu mengejarnya sampai ke sini. Kakek lihat. Chen Fang, jangan lari. Kamu masih harus menikahiku. Chen Feng, tak usah berpikir meninggalkanku di hidup ini.